Halo, selamat datang di video pembelajaran by Sinta. Di video kali ini kita akan belajar bersama terkait analisis perilaku konsumen di dalam bisnis retail. Adapun tujuan pembelajaran dari video kali ini, yang pertama yaitu memahami dan mengidentifikasi perilaku konsumen di dalam bisnis retail. Yang kedua, menjelaskan proses tahapan keputusan pembelian dalam bisnis retail. Pada perilaku konsumen bisnis retail, di sini nanti kita tentunya akan belajar mengenai definisi, jenis-jenis, faktor, identifikasi, dan motivasi dalam perilaku konsumen bisnis retail. Pertama, kita akan membahas terkait mengenai definisi. Jadi, yang dimaksud dengan perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan dengan proses pembelian, proses pencarian, proses pemilihan, proses penggunaan, serta proses pengevaluasian suatu produk, baik barang maupun jasa, di dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, penting nih, kita memahami perilaku konsumen. Kenapa? Karena dengan memahami perilaku konsumen, maka kita bisa mengetahui besarnya pasar konsumen, mengetahui perubahan dalam kebiasaan belanja dan keputusan pembelian, serta kita bisa fokus secara berkelanjutan pada pemasaran yang tentunya berorientasinya itu pada konsumen. Berikut ini adalah pengertian perilaku pelanggan dan perilaku konsumen, yang mana keduanya ini berbeda ya. Dimana kalau perilaku pelanggan ini merupakan suatu aktivitas mental dan aktivitas fisik yang tentunya berfokus pada tindakan memilih dan membeli. Berbeda dengan perilaku konsumen nih. Kalau perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas mental dan fisik yang berfokus pada tindakan menggunakan. Menggunakan apa? Menggunakan produk, baik barang maupun jasa. Next, kita bahas terkait mengenai jenis-jenis perilaku konsumen di dalam bisnis retail. Ada dua jenis perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen rasional, dan yang kedua yaitu perilaku konsumen irasional. Yang mana tentunya mereka berdua mempunyai ciri-ciri ya. Untuk ciri-ciri perilaku konsumen rasional, yang pertama yaitu mereka sebagai konsumen biasanya itu memilih barang berdasarkan kebutuhan, bukan hanya berdasarkan keinginan saja. Kemudian barang-barang yang mereka beli itu tentunya yang memberikan kegunaan atau fungsi secara optimal ya. Yang ketiga yaitu pastinya mereka mempertimbangkan kualitas barang maupun jasa ketika menggunakan produk tersebut. Dan yang keempat yaitu mereka membeli berdasarkan kemampuan konsumen ya. Jadi istilah besar pasak daripada tiang itu tidak ada di dalam perilaku konsumen rasional. Berbeda dengan perilaku konsumen irasional, yang mana yang pertama nih, ketika memilih barang berdasarkan prestis atau berdasarkan gengsi. Kemudian yang kedua, ketika membeli barang itu juga mereka lebih cenderung berfokus kepada barang-barang branded, yaitu yang mempunyai merek-merek atau brand-brand yang tentunya ketika membeli itu pastinya jauh lebih mahal ya, walaupun fungsi barangnya itu sama. Dan yang ketiga yaitu membeli berdasarkan ketertarikan iklan dan promosi. Apakah salah kita membeli barang berdasarkan ketertarikan iklan dan promosi? Oh, tentu tidak salah. Tetapi dalam perilaku konsumen irasional di sini adalah bahwa mereka tuh mempunyai kecenderungan ketika melihat iklan A, B, C, D, E ada promosi segala macam, maka mereka akan jauh atau langsung membeli barang tersebut tanpa berpikir panjang tuh kira-kira produk yang mereka beli itu apakah bermanfaat atau butuh banget atau tidak. Nah, itu biasanya kecenderungan dari perilaku konsumen irasional. Jadi saya yakin dengan penjelasan ini kalian pasti paham ya dan bisa membedakan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen rasional dan apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen irasional.
Next, kita bahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Ada apa aja sih? Nah, di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama yaitu faktor budaya. Kemudian yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial seperti ada keluarga, nilai-nilai, norma, peran sosial, kelompok, kayak gitu ya, terkait mengenai faktor sosial. Kemudian juga ada faktor pribadi. Faktor pribadi seperti apa? Seperti usia, pekerjaan, kemudian bagaimana keadaan ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Itu termasuk dalam konsep faktor pribadi. Dan yang terakhir adanya faktor psikologi seperti motivasinya, pembelajaran, persepsi, sikap, dan keyakinan. Itu adalah yang termasuk dalam faktor-faktor psikologis. Jadi intinya faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian itu dapat dipengaruhi oleh 4 faktor ya. Next, kita bahas terkait dengan pengenalan masalah. Yang mana yang dimaksud dengan pengenalan masalah adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi pelanggan dilihat dari sudut perilaku dengan memperhatikan faktor yang melingkupi diri pelanggan baik sebagai individual maupun sebagai sosial. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan motivasi pembelian. Di mana motivasi pembelian itu merupakan suatu motif membeli dan keinginan umum naluriah manusia, yaitu alasan atau sebab seseorang itu melakukan pembelian dengan tujuan tentunya untuk memenuhi kebutuhan yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu inisiator, influencer, key, dan purchaser. Nah, kalian bisa cari pengertian daripada faktor eksternal ini ya. Mungkin bisa cari di Google, itu pasti jelas kalian bakal bisa menemukan ya, maupun mencari di buku-buku referensi lainnya. Next, kita bahas terkait dengan keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk. Adapun peranan dalam keputusan pembelian itu ada inisiator, yaitu individu itu mempunyai inisiatif pembelian barang tetapi tidak punya kewenangan melakukan sendiri. Jadi ada niat tapi nggak ada kewenangan buat beli sendiri gitu. Kemudian ada influencer. Di sini individu itu memiliki pengaruh keputusan pembelian baik sengaja ataupun tidak. Intinya dia punya pengaruh keputusan dalam membeli. Kemudian ada user. User di sini adalah individu yang menggunakan produk yang dibeli. Jadi dia sebagai pengguna. Itu yang dimaksud dengan user. Kemudian ada decider. Decider di sini adalah individu dapat memutuskan membeli atau tidak. Jadi ya dia punya pemikiran dia bisa beli atau enggak itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan gitu. Dan ada yang terakhir yaitu buyer, yang mana individu yang telah melakukan transaksi pembelian yang sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan buyer ini dia pastinya sudah membeli produk atau sudah menggunakan jasa. Kemudian kita masuk yang terakhir ya, yaitu tahap proses keputusan pembelian, di mana pada tahap keputusan pembelian ini ada yang pertama, ada 5 tahap ya dari pengenalan masalah. Oke, kita bahas terkait mengenai pengenalan masalah. Jadi yang dimaksud dengan pengenalan masalah itu ya apa sih permasalahan atau apa sih yang kita butuhkan saat ini gitu, sehingga aku tuh harus beli. Nah, dari situ mulai ke tahap pencarian informasi. Jadi di sini individu itu mencari berbagai macam informasi kira tentang bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Kemudian masuk ke tahap yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Di sini yang dimaksud dengan evaluasi alternatif adalah bagaimana cara konsumen dalam memproses informasi itu sampai pada tahap pemilihan nih. Pemilihan, mungkin pembelian barang ya. Kemudian ada keputusan pembelian. Nah, setelah mengevaluasi, mencari informasi dengan mendetail, nah di sini adalah saatnya keputusan pembelian oleh konsumen. Nah, dan yang terakhir adalah perilaku pasca pembelian.
mana perilaku pasca pembelian ini biasanya itu tergantung daripada tingkat kepuasan konsumen setelah mereka menggunakan produk, baik barang maupun jasa. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih ya atas kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Tetap subscribe, jangan lupa untuk like, komen, serta saya mohon dengan sangat share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.